Jadi ngundang Gus Miftah itu enak, sudah nggak nyangoni orang nyuguh. Nah, anak-anak sekalian, kenapa kemudian gerakan ini kita kampanyekan secara terus-menerus? Salah satu landasan yang menjadi dasar adalah bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat majemuk, yang terdiri dari lebih 17.000 pulau, lebih dari 1.700 suku bangsa, lebih dari 736 bahasa, dan ada 6 agama yang ada di dalamnya. Tentunya ini kemudian ketika tidak dimanage dengan baik akan memunculkan gesekan-gesekan di antara satu dengan yang lain. Disitulah kemudian kita bangga kenapa bangsa ini kemudian bisa bersatu, disatukan melalui satu buah ideologi, yaitu Pancasila. Yang kemudian membuat saya khawatir adalah pemahaman anak-anak dan siswa didik terhadap kebangsaan dan keagamaan itu menurun, terutama di wilayah kebangsaan. Kenapa demikian? Karena sistem pendidikan di Indonesia hari ini tidak mengajarkan kepada siswa didik untuk mencintai bangsa ini. Beda halnya angkatan saya ke atas umpamanya. Bagaimana anak-anak itu diajarkan untuk mencintai negaranya? Dengan cara apa? Mengajarkan kurikulum yang berbau kebangsaan. Dulu kita punya mata pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Di situ diajarkan bagaimana murid mencintai bangsa dan negaranya, sehingga saat itu kita hafal dan kenal nama-nama pahlawan, Pak. Anak-anak sekarang lebih hafal dengan artis K-pop dibandingkan dengan pahlawannya sendiri, lebih mencintai produk-produk asing dibandingkan kearifan lokal yang kita miliki. Contoh, anak lebih bangga kemudian dalam mengkonsumsi minuman, lebih senang konsumsi boba, lebih senang minum Thai tea, bahkan minuman terbaru, Pak, namanya Misui. Tahu Pak kepala sekolah Misui? Tahu Pak? Belum? Ya maklum Pak, kepala sekolah desa nggak tahu. Bapak nggih pirsa? Oh, enggak tahu. Saya dulu itu sebelum genosida Israel ke Palestina, saya masih mau mengkonsumsi kopi Starbucks. Tapi hari ini saya mengharamkan diri saya untuk minum Starbucks. Setelah saya tahu bagaimana Starbucks itu menjadi sponsor Israel, karena saya meyakini peristiwa Israel dan Palestina itu bukan masalah agama, tapi murni penjajahan. Mungkin ada yang belum paham, saya kasih tahu. Israel itu dulu datang nggak punya wilayah sebagai tamu, tapi karena merasa nyaman tinggal di Palestina, disambut dengan baik oleh Palestina, Israel merasa nyaman, tuan rumahnya mau diusir. Dan sekarang yang terjadi Anda saksikan seperti itu. Makanya saya mengharamkan diri saya untuk minum Starbucks. Makanya kalau hari ini ada selebgram yang masih bangga mempertontonkan minum Starbucks, menganggap Starbucks itu kopi enak, wong goblok, Pak. Yang terjadi dengan kopi Starbucks itu bukan kopi dikasih gula, tapi gula yang dikasih kopi, gula yang dibuat seolah-olah rasanya kopi.
Kalau saya Pak, saya minum kopi nggak pernah pakai gula. Karena saya punya penelitian, laki-laki yang minum kopi sehari minimal 3 cangkir akan terlihat lebih muda dibandingkan kakeknya. Itu betul Pak. Bapak minum kopi? Sering-sering. Oh sering-sering. Tapi kok sudah tua Pak? Oh terbawa umur. Yang jelas kita laki-laki itu prinsipnya seperti kopi Pak. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Pak Kepala Sekolah suka ngopi juga? Selalu. Oh selalu. Alhamdulillah kelihatan lebih tua dibandingkan muridnya. Nah, ada sekalian, salah satu hal yang kemudian perlu kita pahami adalah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau berkreasi dan berinovasi untuk masa depan tanpa harus melupakan sejarah dan masa lalu. Coba Anda simak, nanti kita di akhir sesi kita tanya jawab. Yang berani bertanya saya kasih hadiah uang. Kalau soal ngasih uang saya itu jadi kebiasaan Pak. Ya minimal saldo saya lebih stasioner dibandingkan Pak Kepala Sekolah lah. Nanti adik-adik silakan tanya atau saya bertanya Anda menjawab. Bangsa yang besar, bangsa yang mampu menatap masa depan dengan penuh kreativitas tanpa harus meninggalkan sejarah dan masa lalu. Kita mungkin hari ini siswa didik bisa lebih maju dan lebih pintar dibandingkan orang tua dulu. Saya Pak sekarang mohon maaf, kalau disuruh mengerjakan soal matematika anak saya SD, saya sudah nggak mampu. Karena dulu ketika sekolah pelajaran yang paling saya benci itu adalah matematika. Karena matematika itu kepanjangannya makin tenanan makin tidak karu-karuan. Walaupun, tapi saya satu hal Pak, SMA itu kan jurusannya cuma 2 ya, IPA sama IPS. Tapi walaupun di sekolah jurusannya cuma IPA sama IPS, yakinlah ketika berkeluarga ujiannya adalah ekonomi. Ekonomi. Nah, saya itu paling nggak suka matematika, Pak. Paling nggak suka dan nggak bisa hitung-hitungannya. Tapi pinter nyari duit, Pak. Kita ini hidup di satu masa di mana anak-anak kita hari ini mungkin lebih cerdas dibandingkan orang tua hari ini. Tapi yang perlu kalian ingat satu, apa yang dulu orang tua alami itu belum tentu kemudian kita bisa dapatkan hari ini. Contoh Pak, di mana-mana saya bilang ilmunya orang dulu itu kadang-kadang nggak nalar, nggak ilmiah, nggak logis, tapi mandi Pak. Contoh, dulu kalau saya diajak bapak saya ke kota, di tengah jalan kok saya kebelet ngising pipis, apa yang dilakukan oleh orang tua terdahulu? Anaknya kon gegem watu Pak, ngesaki watu. Apa hubungannya kebelet ngising karo gegem watu? Ternyata mandi Bu, lali karo ngisingnya mergo fokus nyekeli watu. Contoh lagi adik-adik, ilmu-ilmunya orang dulu, cantengan. Walaupun sekarang mungkin sudah nggak ada penyakit cantengan, masih ada nggak Pak sekarang cantengan itu? Kalau dulu cantengan jempole abu, apa ilmunya mbah kita dulu? Kon lebokke bol pitik, silet pitik ya Pak ya. Apa hubungannya canteng kalau silet pitik? Ternyata jawabannya anget. Percaya Pak silet pitik anget?
Nggak percaya silakan dicoba. Itu mari Bu, mari. Anak dulu jatuh kepalanya benjol, nggak perlu dibawa ke dokter, mau diblonyoi karo idune mbokne, mari. Matane abang, nggak perlu ditetesi obat mata, konyak silite Pak, sambil berdoa, abang silitku ojo abang mataku, mari Pak. Yang lebih nggak ketemu nalar lagi, anyang-anyangan. Orang tua dulu perintahnya apa Pak? Jempol sikile kon naleni karet. Apa hubungannya jempol sikil karo nguyuh anyang-anyangan? Kenapa yang diikat jempol sikil nih? Bukan diditnya umpamanya. Tapi mari. Makanya kalau dalam kaidah agama itu ada bahasa begini, ilmunya orang dulu itu. Ad-du'a min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah dibandingkan mereka yang lisannya fasih. Orang dulu itu mungkin lisannya nggak fasih tapi hatinya bersih. Kalau orang sekarang mungkin lisannya fasih tapi hatinya kurang bersih. Makanya kalau Mbah Mudin itu Pak Bu, berdoanya mungkin nggak fasih tapi mereka tetap diangkat menjadi mudin. Kenapa? Karena keikhlasannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita tidak boleh melupakan kearifan lokal, harus menjaga tradisi sejarah. Maka salah satunya apa? Harus belajar dari masa lalu. Penyakitnya kemudian adalah orang hari ini ketika berbangsa dan bernegara, yang dilihat itu selalu saja kejelekan orang lain, kekurangannya. Contoh, hari ini saya mengkampanyekan ucapan terima kasih. Orang Indonesia itu tidak bisa lepas dari 3 hal: minta maaf, minta tolong, terima kasih. Pak Jokowi menjadi presiden 10 tahun, berakhir besok tanggal 20 Oktober. Dilanjutkan tongkat estafetnya oleh Pak Prabowo, yang kebetulan saya dari awal menjadi orang yang mendukung keberlanjutan Pak Jokowi melalui Pak Prabowo. Orang kemudian apa? 10 tahun Pak Jokowi berkuasa memimpin Indonesia, yang dilihat Pak cuman jeleknya, cuman kurangnya. Masih saja kita mengatakan Pak Jokowi presiden pelongo-pelongo, ingah-ingih. Yang dilihat apa? Bukan prestasinya. Coba kalau ngomong prestasi Bu, adik-adik coba lihat. Dulu orang nggak percaya Indonesia akan keluar dari pandemi COVID-19. Tapi faktanya apa? Indonesia menjadi negara, termasuk menjadi negara tercepat keluar dari pandemi COVID-19. Itu prestasinya siapa? Pak Jokowi. Tapi hari ini kemudian kita lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin kita. Bagi saya, Bapak Ibu adik-adik, semua orang yang memberikan sumbangsih untuk bangsa ini kita wajib berterima kasih. Kita harus matur nuwun dengan Pak Karno sebagai Bapak Proklamator. Kita harus matur nuwun dengan Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan. Kita harus matur nuwun dengan Pak Habibie, Bapak Teknologi. Kita harus matur nuwun dengan Gus Dur, Bapak Pluralisme. Kita harus matur nuwun dengan Bu Megawati. Bu Megawati ini julukannya apa ya? Kalau Pak Harto Proklamator, Pak Harto Pembangunan, Habibie Teknologi, Gus Dur Pluralisme, Megawati apa ya? Rajelas iki, rajelas iki. Kalau Pak SBY apa meneh? Bapak Pemerataan Pembangunan Nasional. Pak Jokowi kalau terlalu banyak julukannya. Tapi siapapun itu coba kita hargai mereka. Saya tuh nggak sepakat Bu. Kalau anak-anak ditanya, Dek, siapa presiden pertama? Soekarno. Menurut saya ini bahasa yang tidak pantas. Kenapa sih kita nggak bisa halus sedikit? Sapa le presiden mbiyen?
Bapak Soekarno. Ora sadu-adu lah, sapa kepala sekolahmu? Rusmono, ora pantes. Bapak Rusmono. Tapi Pak Rusmono ini potensi loh jadi presiden. Karena presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya O. Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto. Sapa ngerti sesuk Dr. Andes Rusmono. Tapi sumpah ora pantes. Yes, minimal presiden ketoprak lah. Makanya dulu saya guyon Pak. Pak Amin Rais itu selamanya nggak bisa jadi presiden. Karena belakangnya bukan O. Lagian kalau belakangnya dikasih O, nggak bagus Pak. Amin Raiso, Raiso Pak. Nah, Pak Camat masih Haryono, lumayan lah Camat. Nah, perlu kemudian kita melihat kebaikan-kebaikan orang ini. Bahkan dalam konteks yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Nabi itu bahkan mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang yang kita benci sekalipun. Saya kasih contoh, adik-adik, sejarah Islam. Ada orang yang sangat dibenci oleh Nabi, namanya Wahsy. Kenapa Wahsy ini dibenci oleh Nabi? Karena Wahsy ini adalah orang yang membunuh pamannya Nabi. Ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Nabi, Sayyidina Hamzah, dibunuh Pak sama Wahsy. Tapi apa yang terjadi? Orang hidup itu kan harus optimis. Makanya ayatnya liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bahwa masa depan itu lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Orang yang masih punya harapan itu nggak boleh putus asa. Buktinya apa? Banyak yang bapaknya preman tapi anaknya juara MTQ. Bapaknya nakal, anaknya juara ngaji. Bapaknya preman, anaknya jadi polisi. Bapaknya bukan siapa-siapa, anaknya jadi tentara. Ini yarjullah wal yaumal akhir. Orang yang punya harapan. Nah, Wahsy ini akhirnya mendapatkan hidayah. Dia masuk Islam. Kalau artis hari ini pengen masuk Islam nyari Gus Miftah. Kalau dulu pengen masuk Islam langsung dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Wahsy ini harus ketemu dengan Rasul. Padahal Nabi itu masih sangat benci dengan Wahsy. Karena Wahsy ini yang membunuh pamannya Nabi. Persoalannya adalah, diterima nggak tobatnya Wahsy? Diterima Pak. Akhirnya Wahsy ini masuk Islam melalui Kanjeng Nabi. Tapi Nabi mengatakan kepada Wahsy, kamu masuk Islamnya diterima, tapi secara basariah, secara kemanusiaan, saya itu nggak siap untuk sering bertemu dengan Anda. Maka apa kata Nabi? Kowe dadi wong Islam, tapi ojo sering-sering ketemu karo aku. Dalam hal ini Nabi mengajarkan, Nabi itu fair. Walaupun musuh sekalipun, kok ada kebaikan, tetap saja kebaikan itu harus dilihat. Problemnya kita hari ini apa adik-adik? Kalau kita itu sudah benci sama orang, kebaikannya nggak nampak. Tapi demikian juga sebaliknya, kalau kita sudah seneng sama orang, keburukannya juga tidak nampak. Lah wis seneng karo wong elek kaya ngopo ketok apik, lah wis benci karo wong apik kaya ngopo ketok elek. Kita nggak fair. Maka ketika Ramadan kemarin di Istana Negara, saya diminta sama Pak Jokowi untuk memberikan tausiah buka puasa bersama Presiden. Saya bilang, dalam berpolitik umpamanya, bisa jadi ada koalisi, ada oposisi. Bukan kemudian orang oposisi ini menjadi musuh kita. Justru oposisi ini menjadi penyeimbang. Orang koalisi yang gak setuju dengan oposisi boleh, tetapi kalau ada kebaikan harus diterima. Contoh umpamanya, Bu Guru ada pendapat yang berbeda dengan Pak Kepala Sekolah.
Pak kepala sekolah boleh tidak sependapat dengan bu guru, dengan guru yang tidak sependapat dengan kepala sekolah. Tapi bukan berarti ketika berbeda pendapat itu menjadi musuh, Pak. Contoh, Pak, saya dulu berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah. Soalan apa? Wayang. Ustadz Khalid mengharamkan wayang, saya pro wayang. Kenapa saya pro wayang? Karena bagian dari mencintai budaya. Karena saya khawatir kalau bangsa ini tidak mau mencintai budayanya, maka budaya-budaya dan warisan budaya akan diklaim oleh Malaysia umpamanya. Kan jenengan tahu, Pak, Malaysia itu semuanya diaku-aku. Wayang Indonesia diaku Malaysia, batik Malaysia, reog Malaysia, keris Malaysia. Makanya kenapa Pak Bu, saya sering ngomong kalimat dancuk. Saya itu ngomong dancuk bukan misuh, tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena saya khawatir kalau nggak ada orang Indonesia yang ngomong dancuk, bisa jadi dancuk diklaim sebagai milik Malaysia, Pak. Kan lucu. Kok Ipin Upin ngomong dancuk, kan nggak pantas, Pak. Mosok dancuk, itu kan nggak pantas. Jadi kalau jenengan dengar saya ngomong dancuk, jenengan harus berterima kasih sama saya, Pak. Miftah menjaga kearifan lokal. Pak Rusmono berani ngomong dancuk? Nggak berani. Rawani. Pak Rusmono nggak berani ngomong dancuk bukan berarti suci, karena sok suci. Yang tepuk tangan itu pasti murid yang pernah dihukum sama Pak Rusmono itu. Malah dibaleni. Nah, kita kemudian nggak boleh klaim kebenaran itu sepihak. Contoh begini, dulu Pak, masjid zaman Nabi itu kan tidak berbentuk bangunan. Masjid itu dari fi'il madi sajadah yasjudu masjidan, ismul makan. Jadi masjid itu artinya adalah tempat untuk sujud. Zaman Nabi itu kalau masjid, Pak Bu, adik-adik, cuman tanah kosong digaris, nggak ada temboknya, nggak ada atapnya, apalagi karpet, nggak ada. Makanya kenapa orang dulu itu batuknya hitam-hitam, karena mereka sujudnya di atas pasir, bahkan di atas kerikil. Jadi kalau era sekarang muslim batuknya harus hitam tuh enggak. Sudah pakai keramik, granit, marmer, di atasnya karpet, masih pakai sajadah. Jadi kemungkinan batuknya hitam itu kecil. Teman saya itu batuknya hitam bukan karena sujud, dikeplai bojone. Nah, saat masjid belum ada bangunan, itu ada Arab Badui, orang pedalaman. Tahu-tahu kencing di dalam masjid, nguyuh Pak, tur. Semua sahabat marah kepada Badui ini. Dasar ora toto, nguyuh ning jero masjid, ora sopan. Semuanya melaknat. Di dalam masjid itu yang tidak melaknat Badui cuma satu orang. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Belas gak dilaknat. Akhirnya Nabi hanya memerintahkan, tolong bekas kencingnya dibersihkan, disiram, dipel, dibersihkan, disapu. Begitu selesai, Baduinya ini angkat tangan, kemudian dia berdoa, wa rafa'a yadayhi ila sama. Artinya apa? Berarti dia mengangkat tangannya untuk berdoa. Apa doanya Yahudi ini? Mohon maaf, apa doanya orang Badui ini? Allahumma arhamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu hanya kepada saya dan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Jangan kamu berikan kasih sayangmu kepada orang-orang ini. Gara-gara doa itu, Badui ini ditegur sama Nabi. Badui kencing di masjid gak dimarahi sama Nabi, tapi begitu dia berdoa seperti itu dimarahi sama Nabi. Apa kata Nabi? Lakot tahajjar tawasian.
Kalau cara doamu seperti itu, sama halnya kamu mempersempit rahmatnya Allah. Seolah-olah yang berhak mendapatkan kebaikan dari Allah itu cuma kita, yang lain enggak. Dalam konteks ini sama, Pak. Seolah-olah yang berhak mendapatkan kasih sayangnya Allah itu NU tok, Muhammadiyah enggak. Seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah itu dalam berpartai umpamanya PKB tok, PDI enggak, Gerindra tok, PAN enggak. Itu namanya mempersempit rahmatnya Allah. Sama halnya ketika kita berbeda, seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah itu kita, yang lain enggak. Kita itu lucu, Pak. Kalau kita salah, kita meyakini Allah itu maha pengampun. Tapi kalau ada orang lain salah, kita meyakini bahwa Allah itu pemberi adab. Ini enggak fair. Contoh, kalau badan saya sehat, setelah di sini saya mau ke Penundan, Pak. Pak Sulis tahu Penundan? Penundaan. Tamu jangan-jangan ini, Pak. Saya mau menjumpai para penjual keroto yang ada di sana. Pak Sulis tahu keroto itu apa? Pakan manuk. Manuk itu apa? Rusmono. Pertanyaan sekarang begini, kenapa kok saya masih mau mendatangi tempat seperti itu? Sederhana saja. Yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah itu tidak hanya kita, tapi juga mereka yang berada di lokalisasi. Makanya kenapa saya masih rajin belusuan ke klub malam? Pertanyaan sekarang begini, ngapain sih kok saya masih repot-repot mau mendatangi tempat-tempat seperti itu? Saya itu kalau mau ngambil zona nyaman, Pak, Bu, anak-anak ya, saya itu ditawari berulang kali sama Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi Menteri Agama, tapi saya menolak. Sebulan yang lalu saya masih dipanggil Pak Prabowo, Gus serius nggak mau jadi menteri? Enggak, Pak. Ya sudah, jadi wakil menteri dulu latihan. Enggak, Pak. Karena mikir saya begini, lah aku jadi menteri, Pak, kuwi ketoke wis ora mungkin blusukan ning lokalisasi meneh. Mosok menteri ketemune londe-londe kan ya ora pantes itu. Malah beban. Saya bilang sama Pak Prabowo, nggak usah lah, Bi, saya tak bantu Bapak di bidang yang lain saja, saya nggak usah jadi menteri. Loh, teman-teman Nasrani itu, Pak, teman-teman gereja itu seneng banget kalau saya mau jadi menteri agama. Kenapa? Karena saya dianggap tokoh toleran. Karena dulu ada penelitian di 7 provinsi yang mayoritas orang non-Islam, yang banyak orang non-Islamnya, bukan mayoritas. Itu ada survei, siapakah tokoh agama Islam di Indonesia yang paling dianggap toleran. Ternyata menghasilkan 7 nama. Nomor 1, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Kurang toleran apa Gus Dur itu? Makanya di makamnya Gus Dur itu ada tulisan, di sini terbaring pahlawan kemanusiaan, pahlawan pluralisme. Itu Gus Dur. Makanya saya itu berani ceramah di gereja, dapat undangan dari orang Nasrani. Yang saya contoh itu Gus Dur. Makanya kenapa dulu Gus Dur zaman Orde Baru dimusuhi, Pak. Dulu Gus Dur pernah, Pak, rapat sama kiai-kiai, diawasi sama Intel. Gus Dur tahu rapatnya diawasi sama Intel, akhirnya Gus Dur bilang, mulai sekarang kita ngomong pakai bahasa Arab saja. Intelnya mumet ndase, pulang. Begitu sampai kantor ditanya sama komandannya, Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Dijawab sama Intelnya, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Jadi ngomong Arab dikira ndonga. Nomor 2, ada nama
Kiai Haji Hasyim Muzadi, tokoh yang dianggap toleran, mantan ketua umum PBNU. Kemudian yang ketiga ada nama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Yang keempat ada almarhum Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Yang kelima ada nama Profesor Dr. Quraish Shihab, bapaknya Najwa Shihab, dianggap toleran. Nomor 6 ada Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Dan yang nomor 7 dianggap tokoh agama Islam yang sangat toleran di Indonesia adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Apakah ketika seseorang itu ditangkap sama polisi karena sebuah kejahatan atau kriminal, itu otomatis menutup peluang dia untuk berbuat kebaikan? Tidak. Justru banyak penjahat dan kriminal ketika telah menjalani proses hukumnya, kemudian dia berproses menjadi orang yang baik. Ini menunjukkan apa? Bahwa rahmat Allah itu berlaku untuk siapapun. Saya tanya, Pak, yang banyak setannya itu di lokalisasi apa di masjid? Di masjid. Kalau di klub malam, di tempat karaoke itu nggak perlu ada setan, mau kelakuannya wis kaya setan. Wis setan kabeh. Bahkan minumannya setan diminum sama orang. Makanya dulu ketika saya pengajian di Lampung, videonya sempat viral. Nyi Roro Kidul menampakkan penampakan di pengajian Gus Miftah. Di belakang Gus Miftah ada Nyi Roro Kidul. Kalau seandainya Nyi Roro Kidul ikut pengajian gimana Gus? Saya bersyukur. Kenapa? Berarti Nyi Roro Kidul sudah bertobat. Sopo ngerti besok Nyi Roro Kidul jadi pengurus muslimat. Jadi besok kepala sekolah SMA Negeri 1 Subah diundang pengajian di Segoro Kidul. Begitu pulang-pulang Pak, tinggal nama Pak. Saya mengatakan begini, ya kalau orang di masjid itu pasti baik, tapi yang perlu mendapatkan rahmat tidak hanya orang di masjid, tapi juga mereka yang berada di tempat-tempat seperti itu. Nah, makanya Nabi kemudian marah ketika ada orang memonopoli kebaikan, seolah-olah kebaikan Tuhan itu hanya untuk kita, tapi orang lain tidak berhak umpamanya. Di sini kemudian saya ngajak anak-anak sekalian, ayo kita berpandangan yang lebih luas lah. Bahwa di dalam berbangsa ini mungkin kita berbeda. Beda pilihan politik, kemarin sempat ada pilihan 1, 2, 3. Tapi begitu selesai ya sudah Pak. Kita berbeda agama dengan orang lain, kita Islam sama orang Kristen, ya sudah. Kalau mau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Kalau mau jadi orang Islam, jadilah orang Islam yang baik. Yang merusak itu siapa? Yang merusak itu adalah orang yang tidak taat dengan agamanya sendiri, tapi suka menjelek-jelekkan agamanya orang lain. Ini nggak fair Pak. Makanya kalau saya sederhana saja, orang Kristen saya dukung masuk gereja. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas untuk menjadi orang Kristen yang baik. Orang Islam saya dukung masuk masjid. Kenapa? Karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya baik, Hindunya baik, Budanya baik, Konghucunya baik, maka Indonesia aman. Karena saya meyakini beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Dan itu ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu adik-adik, Pancasila mengajarkan kepada kita bahwa apapun perbedaan yang ada di antara kita,
Itu perbedaan itu untuk mempersatukan, bukan untuk meretakkan. Perbedaan yang ada untuk saling menguatkan, bukan untuk saling melemahkan. Itulah syarat untuk menjadi bangsa yang besar di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah, sekarang sesi tanya jawab saja. Saya itu hari ini agak malas ngomong soalnya. Kamu tanya, saya jawab. Masing-masing pertanyaan saya kasih uang 300.000. Ayo 2 cowok 2 cewek dulu. Silakan dipandu sama mbak-mbaknya tadi itu. Ayo siapa? 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan yang mau bertanya. Pilih Bu. 4 orang dulu, 2 cewek, 2 cowok. Udah, ceweknya 2 aja. 2, iya. Yang cowok 2, iya. Naik. Ya, sini dekat aja sini. Baik sini. Dah situ. Dikasih mic-nya, Bu. Ya, namanya siapa? Ya, izin memperkenalkan diri, Gus. Perkenalkan, nama saya Syifa Nugrahayu, biasa Siapa? dipanggil Syifa. dari kelas 12. Kelas 12. IPA apa IPS? IPA IPS, Gus. Kebetulan kurikulum merdeka. Oh, cita-citanya pengen jadi apa sih, Pak? Pengen jadi orang sukses. Apa? Orang sukses itu apa? Copet yo kowe sing sukses. Maling yo ono sing sukses. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi polwan, Gus. Oh, polwan. Yang ngomongnya polwan kok sukses. Polwan yang sukses. Karena tidak semua polwan sukses. Polisi yang sukses. Karena tidak semua polisi sukses. Berarti kamu bisa pengen jadi polisi? Amin. Kenapa pengen jadi polisi? Supaya bisa mengayomi masyarakat, Gus. Wis, mengayomi masyarakat. Aku mau ditangkap polisi, asal polisinya kamu. Iya. Apa sih Pak pertanyaannya? Mau tanya apa kamu? Ya, izin bertanya, Gus. Kami kan sebagai anak muda seringkali dianggap remeh dalam berpendapat mengenai nasionalisme. Namun beberapa dari kita sebagai anak muda memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Contohnya seperti saya sebagai ketua OSIS dan teman-teman saya kamu di ketua organisasi OSIS? lain. Terus? Nah, apa memang betul sebagai anak muda itu mempunyai rasa nasionalisme yang rendah, makanya setiap berpendapat itu tidak didengarkan? Dan saya pernah lihat di beberapa sosial media juga beberapa dari anak muda sudah terpapar radikalisme. Apakah data seperti itu betul, Gus? Dan bagaimana cara kita sebagai anak muda untuk bisa meningkatkan rasa nasionalisme seperti itu, matur suwun. Ya. Yang pertama, demokrasi itu mengajarkan kita untuk mendengar dan didengar. Ketika seseorang mau didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan, itu bukan demokrasi. Demokrasi itu memberikan kebebasan seseorang untuk memilih dan dipilih, untuk mendengarkan dan didengar, untuk didukung dan mendukung. Artinya apa? Kalau saya punya prinsip sederhana saja, kalau saya minta didengarkan sama orang, maka saya juga harus menjadi pendengar yang baik. Demokrasi itu mengajarkan kita tidak bisa memaksakan kehendak. Saya tidak bisa memaksa Syifa, Syifa tidak bisa memaksa saya. Menghormati kebebasan berpendapat. Cuman, mohon maaf, kebebasan itu juga ada batasnya. Karena kalau kebebasan itu tidak ada batasnya, maka berpotensi adanya radikalisme. Radikalisme itu salah satu awal mulanya apa? Karena adanya kebebasan yang tidak dibatasi. Nah, kalau di lingkup sekolah, Pak, kepala sekolah, saya melihat radikalisme di dalam beragama dan berbangsa itu justru dimulai dari
Apa kae? Lah acara-acara keagamaan ning sekolah ki jenenge apa, Nduk? Acara keagamaan di sekolah itu namanya apa? Biasanya rohis. Rohis. Saya mendapatkan beberapa fakta. Justru radikalisme di dalam berbangsa dan beragama itu awal mulanya dari rohis. Kenapa rohis? Karena ngundang penceramah yang salah. Makanya guru itu harus memberikan protek, Pak. Contoh begini deh, kayak anggota kepolisian tentara. Pak Jokowi dulu di Rapimnas TNI Polri pernah pesan begini, tolong WA grup para istri diawasi oleh para suami. Kenapa? Jangan sampai suaminya abdi negara, justru istrinya terpapar paham radikalisme. Dan ternyata paham radikalisme yang dia dapatkan sama istrinya TNI Polri itu berangkat dari mana, Pak? Pengajian karena salah ngundang ustadz. Bagi saya mohon maaf, salah pergaulan itu lebih mudah dinasehati daripada salah milih pengajian. Saya ulangi, orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Dan ternyata presiden sadar itu, Pak. Suaminya TNI Polri, istrinya malah terpapar paham radikalisme. Makanya Pak Jokowi bilang, tolong WA grup para istri diawasi. Walaupun saya guyoni, perintah presiden itu bagus. WA grup para istri diawasi oleh suami. Pertanyaannya, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Yang ada justru sebaliknya, biasanya istri ngawasi HP suami. Karena perempuan itu punya karakter. Kita kandani calon suami. Perempuan itu karakternya apa? Perempuan itu pemaaf terhebat, tapi penyimpan memori terbaik. Itu perempuan. Perempuan tuh gampang maafke, tapi selalu kelingan. Makanya rata-rata perempuan tuh ahli sejarah, walaupun guru matematika. Ahli sejarah, Pak Rosman. Jadi suami punya kesalahan satu saja seumur hidup, ingat terus. Istri yang seperti itu ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat, Pak. Coklat kabeh ternyata aku. Nah, radikalisme itu dalam konteks kesiswaan kamu sebagai ketua OSIS harus mampu memproteksi siapa yang diundang umpamanya sebagai pemateri rohis. Jangan sampai mereka orang-orang yang gak pernah mencintai bangsa ini, yang menganggap upacara bendera itu nyembah tauhid, itu tauhid nyembah berhala, yang tidak mempunyai rasa nasionalisme diundang oleh teman-teman rohis. Itu pintu masuk radikalisme. Lebih parah lagi, Pak, di Sukoharjo ada pertanyaan dari murid begini, Gus, bagaimana? Justru yang mengajarkan kami membenci pemimpin itu guru-guru kami sendiri. Yang mengajarkan kami untuk tidak mencintai negara itu guru kami sendiri. Saya tanya, gurumu ASN? Guru saya pegawai negeri, Gus, aparatur sipil negara. Ini lucu lagi, Pak. Mangan digaji negara, urip difasilitasi negara, tapi nggak mau mencintai negara. Yo mandeka dadi PNS, ora usah dadi guru negeri sing ngantri okeh, Cuk. Aku yo ngono to. Masa hidup dibayar oleh negara nggak mau mencintai negaranya, Pak? Contoh guru di Boyolali, gurunya mengharamkan siswanya untuk upacara bendera. Dia mengatakan apa? Hormat merah putih itu tidak ada dalilnya. Ini otaknya keblinger. Maka kamu sebagai ketua OSIS harus berperan di situ. Ya, ayo lanjut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bayu Syaputra dari kelas 12. Panggilannya siapa? Bayu. Banyu. G. Banyu. Bayu. Banyu. G. Lah kowe ngomongin kemanya Bayu ngono ya.
Sing gagah karo wong lanang. Sapa jenengmu? Bayu, Pak. Oh, Bayu. Masa Bayu. Malah kaya kancane Ragil kowe. Bayu, cita-citanya pengen jadi apa Bayu? Jadi orang sukses, Pak. Alah padha karo Siva, sukses apa? Sukses dunia akhirat. Sukses dunia. Lah ya carane kepiye? Gimana, Pak? Germo itu ya ono sing sukses. Cita-cita itu yang konkret, bukan abstrak kayak rupamu. Konkret. Apa? Jadi apa? Ya kalau bayang-bayangnya sih masih antara jadi guru sama di masinis, Pak. Pengen jadi? Antara guru sama di KAI. Antara guru atau masinis. Kalau saya berprinsip orang hidup itu seperti naik kereta. Ya. Tetap berada di atas jalurnya, jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Ada yang menghalangi, tabrak. Selama kita benar terus, ojo mandek. Ono sing ngalangi, tabrak. Malah Bayu jawab sing ngalangi Rusmono, tabrak. Apa pertanyaannya Bayu? Ini Pak, kan sekarang itu udah zamannya medsos itu memuncak ya Pak teknologi. Zamannya? Pak. Zamannya teknologi memuncak. Jadi kan hampir setiap orang pegang HP, pegang medsos, bahkan anak kecil pun sekarang udah pegang HP main begituan Pak. Jadi ya kalau semisal seandainya kita itu nggak sengaja masuk ke sebuah perkumpulan agama Pak, entah itu di medsos atau di dunia nyata, itu awalnya itu mereka nyebar hal yang baik, tetapi itu lama-kelamaan agak menjurus ke hal yang lain seperti paham radikalisme. Itu kalau kita sadar itu kan bisa kita mulai keluar Pak. Kalau di perkumpulan di media sosial kita bisa langsung keluar tanpa kita masalah. Tapi kalau semisal kita perkumpulannya sama teman itu kan otomatis teman pasti curiga dan merusak hubungan kita. Jadi sikap kita bagaimana Pak? Kalau semisal kita sadar dan bagaimana kalau kita tidak sadar Pak? Ya. Pertanyaannya bagus banget. Si Bayu, Bay. Ini kalau anak kayak panggilannya Gus Bay. Gus Bay. Gus itu kalau NO Pak, kalau Muhammadiyah guys. Gus itu kalau NO Muhammadiyah guys. Cak kameramen. Sing mau zoom kuwi rupa-rupa sing lucu. Umpamane Pak Rusman nembe ngowoh, aku mak zoom. Apa sapa jahil di zoom, lah sing apik-apik aja mak zoom. Kan sekarang modelnya begitu, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Iya. Jadi dari dua pertanyaan Siva dan Bayu ini sudah 3 tahun saya masuk ke gerakan moderasi ini. Baru dari SMA Negeri 1 Subah ini yang saya pikir pertanyaannya paling bermutu. Termasuk si Bayu ini mutu, muka tua. Semoga-moga Bayu jadi masinis sing numpak keretone si Polwan Siva. Iya. Langsung si Bayu nggawe status WA. Cintaku bermula dari DJKA dan berakhir di KUA. Iya. Tapi kayaknya Bayu dan Siva beda pemikiran. Bayu mikir Siva, Siva mikir sebelahnya. Ya. Lu kaget. Santai yuk, santai. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Wah. Aku seneng Pak ketemu cah nom-nom nih, seneng. Awet nom Pak. Ya kan kita menolak tua Pak.
Tua atau muda itu hanya masalah angka saja. Jadi begini Mas Bay, nah, udah ben keren ini lah, mau jeneng sapa jenengmu? Bayu ora pantes. Apa jenengmu? Bay. Ya, besok di Jakarta Bay. Percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Lah kadang-kadang kesadaran itu bisa tumbuh dari internal, bisa tumbuh dari eksternal. Motivasi itu bisa berangkat dari dalam diri kita sendiri atau dari luar. Problemnya banyak Pak. Orang itu kalau sudah terjebak paham radikalisme, itu untuk lock out itu susah. Lock outnya susah. Salah satunya apa? Karena merasa nggak enak sama teman. Sekarang pertanyaannya begini, teman yang baik itu menurut Bayu definisinya seperti apa? Cekel miki. Teman yang baik itu definisinya seperti apa? Yang peduli, Pak. Yang peduli toh? Yang peduli dan empati, bukan? Yang peduli, empati, simpati. Makanya kalau dikatakan khairul ashabi mayadulluka alal khair, sebaik-baik teman itu adalah orang yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Kalau Al-Fudail bin Iyad mengatakan begini, yaji'u fi akhiriz zaman aqwamun yakununa ikhwanal alaniyah wa a'da as-sarirah. Akan datang satu masa di mana saat itu ada sebuah kaum yang terlihat baik di hadapan kita, tetapi menjadi musuh kita di saat di belakang kita. Kalau di hadapan kita dia kelihatan baik, kalau di belakang justru menjelek-jelekkan kita. Ono ras model konco sing ngono kuwi. Banyak. Oh, ono wonge ya teko. Ya nyekel mik. Nah, perasaan gak enak itu harus dibuang. Kenapa? Karena ideologimu lebih penting dibandingkan komunitas temanmu seperti itu. Karena yang perlu diingat, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang jelek itu menular. Sing apik kuwi diajarke urung mesti dilakoni. Sing elek ora perlu diajarke, kadang-kadang dicontoh. Maka di situ kamu harus tegas sebagai seorang laki-laki. Keluar. Karena hari ini pintu masuk radikalisme salah satunya melalui medsos. Maka saya pesan sama anak-anak, kalau gabung di komunitas medsos, mbok yao diproteksi. Enggak semua akun di follow. Saya itu sekarang begini Bu, mengkampanyekan posting kebaikan. Kenapa kebaikan itu harus diposting? Karena kalau kebaikan itu tidak diposting, maka yang FYP di medsos itu justru konten jelek, konten maksiat. Kenapa yang jelek-jelek ini selalu FYP? Karena yang baik gak pernah diposting, atas nama gak mau pamer, atas nama takut dituduh ria, takut dibilang gak ikhlas. Santai aja yuk, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Tetap welcome. Makanya kalau ada komunitas seperti itu kamu sadar, keluar. Orang usah nunggu suwe, metu. Kesuwen. Ayo kamu. Iya kamu malah liatin aku aja kamu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Gus Miftah. Perkenalkan, nama saya Desti Alfiana dari kelas 12. Panggilannya? Panggilannya Desti. Oh, tak pikir panggilannya Bu Bayu gitu ya. Sabar yuk, sabar. Cita-citamu pengen jadi apa? Orang sukses tak ajar. Mau jadi guru. Ah, jadi guru. Lah, golek bojo guru yuk. Lah punya istri kayak Bu Guru itu enak. Masuk kamar pasti langsung ditanya, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Kamu jawab, "Lupa, Mama." Nah, pasti istrimu langsung jawab, "Ayo Papa, ulangi lagi." Iya. Kamu pengen jadi guru apa? Mau jadi guru sosiologi. Oh, sosiologi. Tak pikir biologi. Kalau guru biologi enak.
Kamu tanya sama istri, mama yang ini apa namanya? Oh, nah, ya. Walande bojo guru sosiologi terlalu sosial bojomu. Rewang gaweane. Apa Desti pertanyaannya? Baik, pertanyaannya itu kita kan sebagai pelajar dan kita tidak bisa memihak politik dan tidak bisa mengetahui money politik dan radikalisme. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal-hal tersebut dan bagaimana kita menyikapi sebagai pelajar? Money politik apa? Contohnya kepiye? Seperti suap. Suap. Ya. Seperti suap. Ya. Suap itu dosa apa enggak? Dosa. Enggak. Enggak. Ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang nyuap dan disuap sama-sama di neraka. Jadi suap itu enggak dosa, tapi langsung neraka tak kandani. Loh, kan hadisnya begitu, Pak. Ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyogok sama disogok itu sama-sama di neraka. Berarti nyogok dan disogok itu enggak dosa, tapi langsung ulti neraka tak kandani. Nah, pendidikan politik itu penting loh. Makanya siswa itu harus melek politik. Saya kemarin dikritik ketika saya bergabung menjadi tim kiainya Pak Prabowo. Orang mengatakan apa? Kiai kok dolanan politik. Kalimat seperti itu pasti kalimatnya orang fasik. Kenapa? Karena kalau ada kiai dekat dengan calon presiden, maka orang fasik itu nggak bisa masuk. Lah kalau kiainya nggak mau dekat dengan calon presiden, maka presiden akan dikelilingi orang fasik, orang jelek. Makanya kenapa kok kiai banyak ditentang di politik? Karena orang-orang jelek tidak leluasa ngobok-ngobok calon presiden. Makanya kiai pendeta itu harus paham politik. Tujuannya apa? Untuk mengawal kebaikan-kebaikan calon presiden. Makanya dari awal saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, apa Gus? Saya akan dukung Bapak sebagai calon presiden. Bahkan saya orang pertama dari kalangan kiai yang mendukung capres dari bulan April 2023. Tapi syaratnya satu, apa Gus? Saya nggak mau orang-orang yang Islam aliran keras, entah dari manapun, itu berada di lingkungan Bapak. Saya nggak mau orang seperti HTI 212 berada di lingkungan Bapak. Kalau Bapak komitmen, saya akan komitmen mendukung Bapak. Coba Anda bayangkan, kalau orang-orang kayak saya nggak masuk di lingkungan Pak Prabowo umpamanya, orang-orang Islam aliran keras, besok masuk istana, tahu-tahu takbir, bubar negara iki aku. Ayo. Makanya saya bilang dulu, banyak kiai-kiai yang mengkritik saya. Gus Miftah ngopo dukung Pak Prabowo. Sekarang kiai-kiai berterima kasih sama saya. Makanya hari ini saya mendapatkan gelar baru, AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Wow. Ini goyang gemoy pertama kali di pondok saya. Pas ulang tahun pondok kemarin, Pak. Besok September ini ulang tahun pondok saya, tanggal 21 September akan dihadiri sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekaligus di ulang tahun pondok pesantren Oraji. Ya kalau anak muda nggak paham politik dok, ngeri. Makanya kamu jangan apatis dengan politik. Tapi kalau jadi politik, jadilah politikus yang baik. Betul? Sekarang itu saya kalau dikasih es teh manis, gulanya nggak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemnya caleg. Nah, itu nggak mau saya. Kayak cangkemnya Bayu. Ya. Ada kamu namanya siapa? Tentara. Tentara angkatan apa kamu? AU Pak. Oh angkatan udara. Gue sama abur gue. Apa cuy? Bagaimana cara kita bisa menyakiti tentara itu yang tegap loh, ini gitu. Bagaimana Pak Ira pantes ya?
Gagap lho, Cuk. Nah, ngono. Ayo. Tak santet loh, Bagaimana cara menyikapi orang yang suka menjelek-jelekan kita, Pak? Orang yang suka. Kalau kamu dijelek-jelekan orang, kamu jangan marah. Bisa jadi benar. Bagi teman-temannya Icu yang mengatakan Icu jelek, saya nggak terima. Icu itu nggak jelek, jelek banget. Mohon bersabar, Cuk. Ini adalah ujian. Tapi teorinya mengatakan, Cuk, anaknya Nabi Ibrahim itu justru yang jelek, laki-laki yang jelek itu dinikahkan dengan cewek yang cantik. Iya, pernikahan silang. Jadi anaknya Nabi Ibrahim itu begitu lahir, cewek cowok, ceweknya ayu, cowoknya ganteng. Lain lagi yang kedua cowok cewek, cowoknya elek, ceweknya elek. Maka kemudian diberlakukan kawin silang. Yang cowok jelek dinikahkan dengan cewek yang cantik. Cewek yang jelek dinikahkan dengan cowok yang ganteng. Kan rupamu elek, insya Allah sesuk bojomu remuk. Kan kue kalah ganteng karo Bayu, bisa jadi besok istrimu Siva. Iya. Langsung Bayu, langsung si Icu, yes. Tapi sorry, Icuk sama Siva beda keyakinan. Icuk yakin mau, Siva yakin nggak mau gitu loh. Bagaimana sikap kita kalau kita dijelek-jelekkan? Cuk, tak kasih tahu. Tak kasih tahu. Kamu coba lihat di TikToknya Gus Miftah. Gus Miftah itu sering ngomong, kalau kita dijelek-jelekkan berarti kita baik. Kalau kita direndahkan berarti kita tinggi. Kalau kita dihina, berarti kita mulia, terhormat. Kenapa banyak orang membaikkan dirinya sendiri? Karena dia sadar dirinya jelek. Makanya banyak yang membaikkan dirinya sendiri. Jadi kalau kamu dijelek-jelekan, yuk bersyukurlah. Yang penting kamu tidak menjelek-jelekkan. Kata Imam Syafi'i apa? Lisanuka la tatkur bi auratam ri'in. Kenapa? Fakulluka auratun walinasi al-sunun. Jangan kamu gunakan mulutmu untuk membicarakan aibnya orang lain. Kenapa? Karena setiap kamu punya aib, setiap orang punya mulut. Kalau kamu dijelek-jelekan, santai. Gus Miftah itu loh, hasil dijelek-jelekan orang. Kamu masih ingat dengan orang namanya Gus Nur? Gus Nur itu yang sekarang dipenjara gara-gara ijazah Pak Jokowi. Nuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Sebelum menjelek-jelekan Pak Jokowi, Gus Nur itu menjelek-jelekan saya. Dasar Miftah Gus telek. Saya marah, enggak. Saya bilang telek itu sakti. Buktinya apa? Orang-orang wani ngidak-ngidak telek. Kok nganti Icuk ngidak telek mesti dinglang. Aduh telek. Tapi lucunya Icuk ngerti telek malah diambung. Telek koyo goblok Icuk. Saya lebih senang disebut sebagai Gus telek daripada Gus roti. Telek iso dadi pupuk, roti dipangan dadi telek. Makanya kalau kamu dijelek-jelekan, woles, santai saja, enggak usah dibalas. Enggak usah dibalas. Ya itulah resiko yuk, Cuk. Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Ya kayak cangkemmu kuwi. Kamu sudah baik. Sudah. Kurang ajar. Kamu sudah baik, sudah pede ya. Kamu sudah baik. Belum, maaf. Oh, belum. Apa pertanyaannya? Baik. Saya mau bertanya, di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang terancam masuk ke radikalisme.
selain itu juga banyak bela negara yang belum ditanam di dalam hati. Selain itu juga banyak bullying yang terjadi di sekolah. Banyak apa? Bullying. Ya. Menurut Gus bagaimana menyikapi hal tersebut untuk menanamkan rasa bela negara di dalam diri siswa, kemudian menghindari sikap bullying yang ada di sekolah terutama, dan cara mencegah sikap radikalisme yang mungkin bisa terpapar dari media sosial untuk para siswa. Terima kasih. Kamu berapa banyak lagu-lagu kebangsaan yang sudah kamu hafal? Apa saja? Indonesia Raya. Aku ya mesti. Liane apa? Bagimu Negeri. Bagimu Negeri. Indonesia Pustaka. Indonesia Pustaka. Halo Bandung. Halo Bandung. Sebutkan 5 nama pahlawan, 2 cowok, 3 cewek. Cut Nyadin. Cut Mutia. Kartini. R.A. Kartini. Yang cowok. Insinyur Soekarno. Bapak Soeharto. Soeharto pahlawan apa? Sudirman. Maaf Gus. Soeharto. Kaya begini Magelang, sebutkan nama pahlawan. Megawati. Maaf Gus. Nggih pahlawan apa? Kamu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nggak ngerti. Pengen tahu siapa nama aslinya? Pengen. Harum. Putri Indonesia. Gemes ah. Saya mau tanya nih, di ruang-ruang kelas atau di space-space di gedung kamu ini, kamu dapati nggak gambar-gambar pahlawan? Wonten. Di kelasmu ada? Wonten. Gambarnya siapa? Kebetulan di kelas 12 sekarang saya tidak ada. Tapi di kelas di ruangan mana yang ada gambar-gambar pahlawan? Iki salahnya Rusmono iki. Cobalah ruang-ruang kosong Pak Kepala Sekolah seperti ini kan nganggur, kasihlah gambar-gambar pahlawan. Anak-anak di kelas selain masang gambar presiden dan wakil presiden, kasihlah gambar pahlawan yang diidolakan. Dulu Pak Bu, guru saya itu bilang begini, Le, di kamar kamu dipasang gambar pahlawan 1 waktu itu, karena saya mengidolakan Mbah Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Saya pasang gambarnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu sederhana Pak, tapi penting. Cobalah tugas ini, komite sekolah dorong guru dan murid untuk masang gambar-gambar pahlawan. Kalau bapak yang sepuh-sepuh ini ngapunten Pak, dulu mbah kita tuh mengajarkan cinta negara dengan cara apa? Belanda Roma Pak, dikasih bendera merah putih. Ya, orang-orang sekarang yang tua-tua itu masih menjaga itu. Rumah dulu kan nggak ada plafonnya, nggak ada internetnya. Jadi di ruang tamu lihat ke atas, yang dilihat ngitung isuk karo merah putih. Wow, malam Jumat cek kelon karo bojone ndelok merah putih, semangatnya 45 Pak, merah putih. Sekarang itu sudah nggak ada lagi Bu. Jangan salahkan kalau anak-anak kita tuh sekarang tahunya cut keke, cut mini, cut tari, nggak tahu cut mutia. Kenapa? Karena memang nggak ada ikhtiar ke sana. Makanya harus ditanamkan sejak muda. Bagaimana kamu cintai Dok? Kamu cintai produk-produk dalam negeri. Itu bela negara. Bela negara itu tidak harus kemudian bawa senjata, melu perang. Sama halnya kita bela Palestina itu tidak harus berangkat ke Palestina perang, enggak. Mendoakan mereka, support,
tidak mendukung produk-produk yang selama ini berkolaborasi dengan Israel. Itu bagian dari mendukung Palestina. Mencintai bangsa juga seperti itu. Kita itu lucu, Pak. Jago netes di Indonesia, tumbuh kembang di Indonesia, jadi jago besar juga di Indonesia. Jenenge jago apa? Pitik itu dok, pitik Bangkok. Kenapa bukan pitik Subah umpamanya? Jambu tukule ning Indonesia, gede ning Indonesia, jenenge jambu Bangkok. Ya ora nduk? Rumput tumbuhnya di Subah, jenenge rumput Jepang. Karena kita sendiri nggak pernah bangga dengan apa yang kita miliki. Lah aku kan ngombe bangsa apa iki? Aku kurang tahu, Pak. Ngombe misui kurang tahu aku. Boba apa itu saya nggak ngerti. Makanya dulu saya seneng ada lagu judulnya Joko Tingkir ngombe dawet, itu seneng saya. Walaupun ada kiai yang mengatakan itu ngenyak Joko Tingkir, kalau saya enggak. Justru lagu itu saya dukung. Bukan penghinaan. Kenapa Joko Tingkir ngombe dawet? Karena saat itu adanya cuma dawet, degan sama kopi. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, itu salah. Soalnya zaman Joko Tingkir rongono boba. Jadi membela negara itu dengan hal-hal kecil saja yang bisa kamu lakukan. Disiplin kamu ikut upacara bendera, itu bagian dari bela negara. Di sekolahmu masih ada upacara apa enggak? Masih. Kamu disiplin, tidak ketinggalan, tidak telat, itu sudah bagian dari bela negara. Dari yang kecil-kecil saja ya. Ya. Malah ngelamun. Perkenalkan, nama saya Nenza Aditya dari kelas AB3. Siapa? Nenza Aditya. N-E-N-Z-A. Nenza. Nenza. Nerza, jenengmu mangel kaya rupamu. Nerza pengen jadi apa Nerza? Apa? Pengen jadi apa? Oh. Lah, niku pertanyaannya Gus. Apa? Niku pertanyaannya. Loh. Pertanyaannya kamu pengen jadi apa? Enggak, kan saya tuh kan apa? Bingung sama cita-citanya. Gue bingung. Iya. Oke, tuh rupamu bingung yo. Soalnya lihat itu apa? Lihat di mana kayak lihat tentara pengen jadi tentara, lihat pengusaha pengen jadi pengusaha gitu Gus. Oh, jadi dia bingung. Delok tentara pengen jadi tentara. Delok polisi pengen jadi polisi. Delok londe pengen jadi ya buatan Gus. Terus kesimpulannya kamu pengen jadi apa? Apa? Kesimpulannya kamu pengen jadi apa? Lah itu biar saya mantep pengen jadi apa itu ngejarnya gimana Gus? Biar fokus ke satu cita-cita toh. Maaf Gus. Sumpah, sepanjang saya mendapatkan pertanyaan ini, pertanyaan paling pekok. Piye carane saya fokus kepada cita-cita saya. Yang penting sesuai dengan passion kamu. Indah itu bila pada posisi yang tepat. Contoh rambut. Rambut ini kelihatan indah karena berada di atas kepala kita. Tapi begitu terlempar dari kepala, harus jadi rapi. Contoh, rambut masuk ke makanan. Orang jijik untuk makan karena ada rambutnya, itu baru rambut, urung untu. Apa mana untunya gul rawon umpamane, ayo. Jadi wadu'u syai'in fi mahali itu meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kalau kamu pengen bahagia, raihlah cita-citamu yang sesuai dengan passionmu. Passionmu apa? Kowe senengane olahraga, ya pelayon. Kowe senengane pengen dadi wong sing istiqomah, ya tukang mancing. Wong mancing ki istiqomah, entuk mau ngene tok pokoke. Ning kelemane wong mancing siji ra gelem maju. Nyemplung kolam goblok gitu. Jadi pengen fokus gampang. Saya tepatnya di mana? Passionmu apa? Senengmu karo apa? Lakoni. Tekati, tekuni, telateni. Sugih ora wajib, kere ora dosa. Tugasmu nyambut gawe. Ora soal hasil urusane karo Gusti Allah. Ngono wae. Tekati, tekuni, telateni. Sugih ora wajib, kere ora dosa.
Gus, matur Gus. Ngono wae kok. Ayo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Citra Ayu Lestari. Siapa? Citra. Citra. Dari kelas 12 AB2. Kayak Lawson ya. Kayak Lawson. Citra. Cita-citanya Citra pengen jadi apa? Citranya Cita pengen jadi apa? Guru, Gus. Guru juga. Ya. Ayo, apa pertanyaannya? Kan di sekarang itu radikalisme itu sudah ada di media sosial maupun pengajian-pengajian juga banyak orang-orang yang memaparkan mengenai radikalisme. Nah, orang-orang yang sudah mengetahui apa itu radikalisme, kemudian mereka jadi mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan orang-orang yang memaparkan radikalisme itu. Nah, kita jika ada orang-orang di sekitar kita yang sudah mengikuti aliran radikalisme itu, bagaimana cara kita untuk memberitahu atau cara kita agar orang itu tidak mengikuti aliran radikalisme itu tersebut? Oke. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang berangkat dari orang yang paling berbobot siang hari ini. Pertanyaannya berbobot dari orang yang berbobot. Citra yang pertama, al ilmu bila saikhin fasaikuhu seton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Maka berhati-hati di dalam milih guru, terutama guru di dalam beragama dan berideologi. Harus, saya ulangi, ilmu tanpa guru-gurune setan, salah milih guru-gurune mbahne setan. Makanya hati-hati. Bagaimana dengan kawan kita yang sudah terpapar? Dinasehati. Man ra'a mungkaron falyughayyir biyadi. Minimal fa bilisanihi. Kok ora iso nasihati, mau dongake. Kok kamu nggak bisa menasihati? Ngomong gurumu supaya gurumu yang menasihati. Ini kayaknya teman saya udah melenceng ini Pak guru-guru. Tolong dinasihati. Kalau kamu bergaul dengan dia, sok-sok pengen menasihati malah kamu justru terpapar, mendingan kamu menjauh. Sama halnya, banyak Gus sekarang ikutan saya ke lokalisasi. Akhirnya malah nggak kuat, malah terjerumus. Makanya kalau nggak punya ilmunya mendingan menghindar. Gak usah sok bijak. Banyak orang pengen menasihati para pemabuk, tapi akhirnya malah melu-melu, mabuk, mergo ra duwe ilmune. Sampaikan saja kepada gurumu, Pak Guru tolong dinasihati. Atau kepada mereka yang lebih. Videone ketok ya wong tuwiri wetan kok kae. Halo? Halo? Sampan jaluke sugih, tapi ambek Gusti Allah ora diparingi sugih. Mergo nek diparingi sugih malah bahaya kanggone sampean, dadine elek. Wis rezekine sampean ae dicukupi, uripe sampean digawe cukup. Lah penjalukane sampean kuwi karo Gusti Allah diparingi anake sampean sholih sholihah. Bojone asale nakal, saiki maleh nurut, malih kutu. Ngono. Paham to ora ngene iki? Bu, sampean njaluke A tapi karo Gusti Allah dikei B. Mergo menurut Allah sing apik kanggo sampean iki dudu A tapi B. Nek sampean dikei A bahaya. Padha karo ngene le, sampean duwe anak kelas 3 SD. Sampean ki duweke pas akeh. Anake sampean lanang kelas 3 SD, njaluk nukono sepeda motor. Sampean tumbasaken apa mboten? Lah nek ditukokno ya wong tuwek bento, pengen anake mati. Mboten. Lho berarti rasa sayang ambek anak, duwe akeh anake dhewe njaluk ora dikeki. Ya justru mergo saking sayange karo anak, mulane ra dituruti. Wong bocah sik kelas 3 SD kok njaluk sepeda motor dituruti. Wong tua padha karo nyilakakno anake. Dituruti tapi ora sepeda motor melainkan sepeda on